seperti yang sudah disampaikan di awal, kita nge-live bareng. Ini nge-live barengnya di TikTok sama di Facebook, jadi agak kerepotan ternyata kalau nge-live di dua tempat. Jadi ini mukanya harus kemana nih? Ke sini ke TikTok, ke sana ke Facebook. Gimana Pak? Facebooknya belum? Oh sudah. Gimana dong? Oke, hari ini saya bersama teman saya, ada Bapak Topik. Ya, jadi beliau adalah ahli resep dari Depro ya, teman-teman semua. Nah, ini berhubung nanti kita akan nge-live, jadi buat teman-teman semua yang sekarang masih ada di TikTok, sebenarnya untuk memudahkan menyimak materi, saya sarankan sebenarnya enak di Facebook, karena nanti kalau di Facebook itu nanti saya akan menampilkan PowerPoint ya, jadi nanti teman-teman bisa menyimak di sana, dan mungkin saya akan banyak fokusnya di Facebook gitu ya, karena perangkat yang mensupportnya itu streamingnya di Facebook ya. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Oke, nanti kita menyarankan nanti teman-teman semua silakan menyimak di Facebook ya. Sudah masuk ke grup Facebook belum? Kalau belum, silakan masuk ke grup Facebook. Oke, sip ya. Halo Mbak Eni. Siap kakak menerima ilmu. Oke, kita belajar bareng ya. Nah itu, ada Pak Topik juga hari ini. Udah berapa orang Pak? Yang di situ? Sama. Gimana ya caranya? Apa di sini? Nanti nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Nanti kelihatan. Oke. Jadi teman-teman, saya menghadap ke monitor ya, teman-teman yang ada di TikTok dan teman-teman yang ada di Facebook. Saya akan banyak fokus menghadap ke screen Facebook ya. Buat teman-teman yang pengen lebih maksimal menyimak materinya, sekali lagi kita sarankan untuk masuk grup Facebook aja gitu ya. Tapi kalau yang mau di TikTok aja juga nggak apa-apa. Oke. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, screen-nya nggak ada Pak? Screen yang bisa saya, berarti saya lihat di sini aja ya. Hari ini seperti yang sudah kita janjikan ya, kita mau sharing ringan-ringan aja sebenarnya ya, tentang satu tema, yaitu 9 teknik closing gitu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Uswah ya, saya adalah salah satu Mbak Mimin di Depro ya, dan ada Pak Topik. Pak Topik? Tada. Enggak, ini di screen Facebooknya belum masuk. Nah, oke, sambil menyiapkan ya teman-teman semua. Ya, hari ini ada Pak Topik juga gitu. Nanti Pak Topik akan sharing mengenai bagaimana cara Pak? Cara konsumsi ya, cara pemakaian. Cara pemakaian Depro yang benar ya Pak ya. Mungkin kan barangkali ada teman-teman yang masih suka bingung gitu. Ini di bawah lidah itu lidah yang mana, kemudian ditetes itu berapa tetes misalnya, dan untuk dosis-dosis tertentu nanti Pak Topik akan menjelaskan. Namun sebelumnya saya akan memaparkan tentang tema hari ini. Oke? Nah, teman-teman semua di sini tadi saya sudah kenalan ya. Saya Uswah, itu teman-teman bisa panggil saya Kak Uswah, Mbak Uswah, atau Bunda Uswah, mau aja ya. Nah, tema kita tentang teknik closing gitu. Teman-teman ada yang sudah pernah dapat materi ini? Materi tentang closing? Kalau sudah, mungkin sudah familiar ya dengan ada 9 teknik, ada 99 teknik juga ada gitu ya. Cuman hari ini kita akan ambil poin-poin pentingnya aja gitu. Jadi kita belajar yang 9 dulu aja. Gitu. Next slide Pak Topik. Nah,
Hai teman-teman yang di TikTok. Nah, kalau teman-teman yang di TikTok kan nggak bisa lihat screen-nya ya. Sebenarnya saya buatin screen seperti ini. Atau gini, gini aja teman-teman, nanti nggak usah lihat muka saya ya, tapi saya lihatkan screen-nya aja. Kelihatan nggak yo? Gimana Pak Taufik biar ngaturnya? Nah, diganjel aja Pak. Suaranya oke ya Pak? Nah, oke. Nah, saya mau fokus biar muka saya kelihatan Pak. Gini aja. Yang sini nggak bisa Pak? Yang live di sini. Nah, biar saya lihat seperti itu. Nah, teman-teman semua, pada saat kita berbicara mengenai teknik closing gitu ya, nanti kita akan bahas sebenarnya seberapa penting sih kita mempelajari teknik closing gitu. Teknik closing itu kan dari kata teknik gitu ya. Teknik itu sesuatu yang praktikal gitu ya, yang aplikatif gitu ya mestinya, dan jadi nggak sekedar teori nantinya gitu ya. Begitu teman-teman nanti sudah tahu gitu ya tentang seperti apa aja sih sebenarnya teknik closing itu gitu, dan seberapa penting kita harus menguasai itu. Nah, namun sebelum kita membahas tentang teknik closing itu bagaimana, saya akan menyampaikan satu hal yang saya menyebutnya prinsipal sih ya, penting gitu ya, sebagai seorang penjual ya, kita semua kan seller gitu ya, terutama kalau mitra NASA itu kan kita penjual, baik penjual produk maupun kita juga akan memprospek berupa kememberan gitu ya, kemitraan kayak gitu. Itu kan juga butuh ilmu gitu ya. Bagaimana sih cara mengclosing produk gitu ya? Ada konsumen supaya dia mau beli gitu ya, atau gimana caranya mengclosing mitra baru gitu ya, supaya dia yang tadinya nggak tertarik atau apa ya istilahnya alergi dengan kata MLM gitu ya mungkin istilahnya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mudah gitu ya. Nah, ada satu mindset mendasar ini yang perlu saya sampaikan ya. Jadi prinsipnya itu yaitu tentang mindset berjualan. Prinsipnya itu ya, sebagai seorang penjual harus paham tentang prinsip komposisi 80% versus 20% ya. Jadi 80% itu apa gitu. Jadi kalau mau jadi penjual, maka komposisinya yaitu 80% itu orang ya. Jadi kita harus paham sebagai penjual, kita harus paham bahwa ketika ada pembeli gitu ya, 80% faktor terjadinya closing itu karena emosi. Jadi 80% itu emosi, 20% itu logika. Jadi yang mendominasi adalah emosi. Nah, emosi itu apa? Emosi itu adalah perasaan nyaman, perasaan senang ketika kita berbelanja ke orang tersebut ya. Jadi misalnya, kenapa atau alasan apa sih yang membuat saya gitu ya, saya ini sebagai konsumen mau beli produk ke temannya Pak Taufik misalnya, gitu ya Pak Taufik ya. Itu contoh. Oh, ternyata gitu ya, Pak Taufik ini adalah salah satu penjual yang ramah gitu ya, yang ramah, kemudian yang gercep kalau melayani, kemudian dia juga sebagai penjual dia ketika packing produk gitu ya, packing produknya juga nggak ngasal gitu, yang penting kebungkus gitu, nggak sekedar itu, tapi dia juga rapi. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini yang bisa membuat orang lain nyaman. Nah, ketika nyaman sudah terjadi, maka faktor keduanya adalah kita bagaimana memperbesar repeat order gitu ya. Jadi prinsipnya adalah 80% versus 20%. 80% itu adalah emosi gitu ya, bagaimana kita membuat konsumen kita nyaman berbelanja di tempat kita. Jadi alasan gitu ya, alasan terbesar kenapa orang lain itu bisa akhirnya nyaman berbelanja di tempat kita, dan 20%-nya ya, itu adalah faktor logika. Logika itu misalnya kenapa saya memilih berbelanja di tempat Pak Taufik misalnya ya, karena jarak rumah saya dengan rumah Pak Taufik ini dekat, jadi ongkirnya lebih murah gitu ya. Kalau saya belanja di tempatnya Mbak Dewi, karena
Gini, yang mana Pak? Gini aja ya. Nah, kalau saya misalnya berbelanja di tempatnya Mbak Dewi gitu ya, mungkin itu jaraknya jauh, jadi ongkirnya lebih mahal. Nah, itu 20%. Namun, 20% ini akan kalah gitu ya dengan yang 80% ya, faktor kenyamanannya. Kenapa sih misalnya orang-orang senang berbelanja di tempatnya Bunda Uswah gitu ya? Oh, Bunda Uswah itu orangnya ramah gitu ya misalnya, contoh. Maka orang akan nyaman gitu loh berbelanja ke tempat saya, lalu kemudian besoknya lagi akan ada potensi untuk repeat gitu ya, karena repeat itu yang dicari ya. Kalau cuma closing sekali mah gampang ya, kadang membuat orang lain menjadi segan untuk membatalkan atau mengcancel itu kan, mungkin dia akan closing sekali, tetapi kalau dia tidak bisa memberikan rasa nyaman, mungkin tidak akan terjadi closing berikutnya atau repeat gitu ya, repeat order. Bisa diterima ya. Jadi mindset berjualan ya, prinsipnya saya ulang ya, itu adalah 80% faktornya karena emosi. Jadi orang berbelanja karena emosi. Yang kedua itu faktornya 20% karena logika. Jadi logika itu kecil sekali ya, karena hal-hal yang bisa dinalar gitu aja. Tapi yang lebih banyak adalah di emosinya. Oke. Kurang besar Pak? Oke. Oke, yang di TikTok jelas ya. Next slide Pak, gimana Pak? Nah, oke. Nah, tadi ya setelah kita paham ya, jadi buat kita gitu ya sebagai penjual itu prinsip dasar itu nanti akan kebawa sampai di 9 teknik closing itu tadi ya. Jadi itu dasarnya. Jadi masing-masing penjual itu kan punya alasan tersendiri ya. Kenapa saya harus menjadi penjual yang apa ya? Oh, suaranya kecil lagi. Sebentar ya teman-teman semua. Sedikit ya. Coba komentarnya gimana? Soalnya agak kecil kan. Oh iya. Coba salah. Tes. Iya, tadi suaranya kecil ya teman-teman semua. Sekarang gimana? Boleh dong komen dulu ya, sambil sapa-sapa dulu ya. Selamat bergabung teman-teman semua yang baru join di Facebook dan di TikTok ya. Kalau di TikTok ini dari belakang ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Gimana? Aman Pak? Aman. Sekarang gimana teman-teman semua? Aman ya suaranya ya? Oke, tadi sudah paham ya tentang prinsip dasar. Itu tadi prinsip dasar. Harus hafal itu teman-teman semua di luar kepala ya, prinsip 80 versus 20% gitu ya. 80 itu apa, 20 apa, itu memang harus diulang-ulang supaya nyantol banget gitu ya, bawah sadar. Nah, kalau sudah ya, halo teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang ya. Oke Pak, jelas ya. Sebelum masuk ya, oke, ini dari official ada gift ya nanti buat siapa nih Pak yang bakalan dapat Pak? Ada 2 goodie bag. Ini ada tulisannya, ada logo NASA-nya, kemudian ada tagline ini, kerja nggak harus ngantor, work from home. Pas banget ini lagi PPKM. Ini nanti ada 2 goodie bag ya, mau kita bagi ini buat peserta live yang beruntung. Mungkin nanti dari TikTok 1, dari Facebook 1 gitu ya Pak ya? Iya. Oke, yang dari TikTok ini juga ya dapat ya. Nanti dipilih yang mana Pak? Yang dapat siapa Pak? Yang berikan testimoni terbaik ya. Oh ya, ini kata Pak Topik. Nanti yang dapat goodie bag, yang ngasih testimoni terbaik, yang sudah menggunakan Depro atau mungkin keluarganya yang pakai Depro. Nanti testimoninya dikirimnya di komentar atau Di komentar aja. Oh, di komentar. Ya, silakan nanti komentar di bawah gitu ya teman-teman semua. Nanti komentar terbaik ya, yang menarik, yang lucu-lucu gitu ya. Nanti dapat ini. Free ya. Free teman-teman semua. Gimana sih, kelihatan nggak? Gitu.
Warnanya anu ya, cerah ceria. Ini nanti bisa teman-teman bawa sambil apa? Sambil prospek gitu ya. Menarik. Gimana? Hah? Apa? Namanya kalau mau nyapa. Nama apa nih? Kalau mau nyapa siapa yang ikut live? Ini sih, mana sih? Ini yang Oh, ikut live itu. oh ya. Nyapa-nyapa dulu nih kata Pak Taufik. Halo teman-teman semua yang baru bergabung. Ada Mbak Siti, Khairatul Imamah, Suprihatin, Farah Dani ya. Boleh teman-temannya di-mention gitu ya jaringannya kalau belum bergabung. Kita hari ini live-nya nggak lama ya Pak ya? Ya, Bentar aja, 1 jam aja. Itu nanti setengah jam saya nyampein teknik closing. 30 menitnya nanti Pak Taufik ya nanti sharing tentang tata cara penggunaan Depro yang benar gitu ya sama ahli resepnya. Oke ya, ini nanti disediakan buat teman-teman yang beruntung, boleh komen-komen dari sekarang. Itu saya lanjutin. Saya mau minum dulu, wah minumnya gabung. Saya minum dulu teman-teman semua. Ya, nah, oke. Kita lanjutin ya teman-teman semua. Setelah kita tadi paham tentang mindset gitu ya, maka ya, baru kita akan masuk ke pembahasan ya. 9 teknik closing. Nah, 9 teknik closing ini tujuannya apa sih? Tujuannya nggak lain dan nggak bukan yaitu untuk meningkatkan konversi penjualan gitu ya. Jadi gimana caranya setelah kita dapat ilmu baru ini, mudah-mudahan nanti closingnya lebih banyak lagi. So, kalau ada yang komen, Mbak kemarin aku nggak pakai ilmu, sebenarnya aku dodolan ya wes lari sok gitu ya. Jualanku juga sehari udah bisa banyak, ini udah nggak perlu ilmu-ilmuan. Nah, buat teman-teman semua yang punya pemikiran seperti itu, misalnya nggak pakai ilmu aja sudah banyak gitu, apalagi kalau misalnya ditambah ilmu gitu ya. Misalnya logikanya kemarin yang anggap aja ngasal gitu ya berjualannya itu bisa laku 5 gitu ya, closing 5 gitu. Nah, kalau ditambahin ilmu mudah-mudahan nanti bisa closing 10, 15 dan seterusnya. Kan nambah keren ya. Nah, jadi itu ya tujuannya adalah bagaimana meningkatkan konversi penjualan gitu. Oke Pak, next slide. Ya. Nah, ada 9 apa ya teknik ya yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah satu tentang keuntungan. Jadi kalau misalnya kita mau berjualan produk, karena kebetulan hari ini di depan saya ada Depro ya. Nih. Nah, kalau misalnya kita sebagai penjual ingin Depro ini closing gitu ya, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah sampaikan tentang benefit, keuntungan, atau manfaat yang akan mereka dapat ketika mereka membeli produk ini. Jadi kalau misalnya Mbak mau butuh produk dong, kalau ditawarin Depro harganya berapa? 200.000. Buat orang yang tidak paham dengan apa namanya khasiat gitu ya, belum ngerti, belum teredukasi, mungkin orang akan berpikir ini mahal gitu ya. Maka kita harus punya alasan yang jelas gitu ya kalau kita pengen jual produk. Jadi kalau produk kita itu apa namanya kita berpikir bagus gitu ya, kan belum tentu orang lain juga akan berpikir hal yang sama gitu, apalagi kalau mereka belum paham. Nah, ada apa ya yang perlu kita lakukan adalah buat apa sih alasan mendasar orang itu harus beli produk Anda gitu ya. Anda kan menjual, Anda punya produk gitu ya. Kita lah gitu ya. Kita kan penjual, kita punya produk. Terus kita pengen produk kita dibeli sama orang gitu. Maka harus apa ya? Kita harus paham tentang satu ya, misalnya apakah produk kita bagus, sebagus apa dibandingkan produk sejenis gitu ya. Kalau Depro, ada nggak sih produk yang sejenis dengan Depro yang juga bagus gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah produknya itu cukup unik gitu ya, unik. Kemudian apa manfaatnya. Kemudian ada nggak diskonnya gitu, ada harga khusus, harga spesialnya misalnya kayak gitu. Jadi misalnya contoh, kalau sekarang kan masih corona nggak sih Pak? Masih. Oh katanya udah selesai Pak corona Belum. Pak? Oh belum? Masih panjang nanti. Oh masih panjang, ini masih ada jilid berikutnya ya Pak? Iya. Nah, misalnya kan contoh ya, sekarang masih ada corona, nggak tahu udah selesai apa belum. Cuman kalau saya cerita sedikit ya teman-teman semua, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah kena COVID,
Kalau yang sudah COVID, mudah-mudahan lebih kebal ya teman-teman semua. Dan yang belum, konsumsi suplemen biar jangan sampai tumbang. Nah, kalau saya itu cerita sedikit. Saya kan kemarin juga sempat kena COVID ya. Eh, Sebelum di swab juga memang sudah rasanya udah nggak enak gitu ya. Dan satu keluarga tumbang semua kemarin. Nah, waktu itu Depro belum muncul, belum ada produk Depro. Nah, saya itu kena COVID waktu itu ceritanya karena sudah nggak enak banget rasanya ya. Sempat ada perasaan mau lewat itu kemarin. Nah, jadi sampai apa ya, jadi kalau udah mungkin teman-teman yang udah ngerasain ya, atau teman-teman pernah nggak sih ngerasain kalau sudah sakit banget gitu ya, sudah sakit banget nggak enak banget terus ditawarin kan teman-teman pengen sembuh nih ya, pengen gimana caranya cepat sembuh, kan ada kekhawatirannya kena COVID terus nonton beritanya juga udah ngeri-ngeri kayak gitu, dan ditawarin produk, Mbak pakai produk ini bagus loh, Mbak pakai produk yang ini juga bagus loh. Jadi saya itu ceritanya sampai konsumsi banyak produk gitu loh, macam-macam produk pokoknya. Setiap yang menawarkan produk itu bagus untuk imunitas saya beli gitu ya. Pada saat posisi seperti itu saya tuh butuh gitu ya, saya tuh merasa butuh. Nah, kalau sudah posisi seperti itu, harga itu sudah menjadi nggak penting lagi gitu ya, Pak. Iya gitu ya. Makanya kita sebagai penjual harus bisa menggali apa kebutuhan mereka. Kalau mereka beli produk ini, itu mereka akan mendapatkan apa gitu loh. Ya. Jadi, gimana caranya kita menggali kebutuhan konsumen? Kadang ada konsumen itu tidak paham bahwa mereka sebenarnya butuh dengan ini gitu. Nah, caranya gimana? Kita mengedukasi, kita menyampaikan konten-konten yang edukatif bahwa misalnya Depro itu apa sih fungsinya gitu ya? Apakah dia hanya untuk orang sakit gitu ya, atau dia hanya untuk menjaga saja, preventif aja, atau apa? Nah itu teman-teman harus kuasai gitu ya. Kalau teman-teman belum ngerti ya teman-teman mungkin bisa mencari informasi mungkin di official produk gitu ya. Kan setiap official itu sudah menyediakan biasanya ya Pak ya. Iya. Support sistemnya gitu ya, entah dari Depro atau dari supplier produk-produk yang lain itu ada. Herbatama juga ada ya Pak ya. Ada. Itu misalnya kayak Kurkumet gitu ya. Itu juga mereka sudah menyediakan itu. Nah, teman-teman tinggal belajar itu dan di-share gitu ya. Jadi itu ya teman-teman semua, buat alasan apa ya? Istilahnya tuh buat alasan kenapa orang lain itu harus beli produk Anda gitu. Anda harus gali itu. Oh, Depro itu misalnya 200.000 sih memang, tapi dengan konsumsi Depro teman-teman itu satu misalnya metabolisme terjaga karena segala penyakit itu sumbernya itu di metabolisme gitu ya, di perut gitu ya, itu sumber penyakit ya Pak ya. Kalau tidak terjaga itu biasanya di situ. Nah misalnya itu contoh. Next Pak, itu tadi yang keuntungan. Nah yang kedua ya, teknik yang kedua adalah teknik penguasaan percakapan ya. Jadi harus menguasai teknik percakapan. Ini mohon maaf ada kalimat yang harusnya terhapus ya, ada typo gitu. Nah, kuasai teknik percakapan ini konteksnya ketika kita mau membuat iklan di WA misalnya ya. Karena kan biasanya teman-teman semua di sini, saya nggak tahu teman-teman di sini sudah biasanya ngiklan di mana, tapi untuk standar kan biasanya kita ngiklan di Facebook gitu ya, kita ngiklan di Instagram, atau kita ngiklan di di TikTok gitu ya kalau sekarang trendingnya itu. Nah, terjadinya konversi penjualan terjadinya closing itu kan biasanya nggak di situ ya, tetapi di WA gitu. Nah, pada saat di WA itu kan harusnya logikanya itu kan potensi untuk terjadinya closing lebih besar. Jadi istilahnya kayak one step ahead gitu ya. Dari yang kita ngobrol panjang lebar di Facebook gitu ya, itu biasanya kan nanti akan digiring lama-lama masuk ke WA. Nah, kalau sudah masuk WA itu kan harusnya kan lebih besar potensi untuk closing. Nah, tapi itu menjadi gagal biasanya atau di ghosting gitu ya, tiba-tiba pembeli ngilang itu karena ini ya. Karena ada kesalahan di teknik percakapan. Nah, ada 3 hal teknik percakapan yang biasanya membuat pembeli itu menghilang gitu ya, mengghosting penjual. Kita sebagai penjual kalau nggak paham nanti kitanya baper gitu ya, kita merasa wah
pembelinya cuma CLBK gitu ya, chat lama beli kagak, padahal mungkin bukan itu, mungkin kesalahannya ada di kita sebagai penjual, mungkin teknik percakapan kita belum pas gitu ya. Saya tidak menyebutnya salah, tapi mungkin harus ada yang diperbaiki. Nah, yang pertama, hindari percakapan singkat. Pak, mau ketutupan Pak. Ini digeser kemana ya? Oke, teman-teman lihat. Nah, oke. Percakapan singkat itu seperti apa? Contoh, ada pembeli bertanya, Mbak harganya berapa? Terus penjual jawab 115 Kak gitu ya. Terus nanti dari pembeli bertanya, oke Kak, makasih. Nah, kalau dia bilang makasih, kita bilang apa dong? Kan kita cuma bilang iya, sama-sama. Atau dia bilang, makasih Kak infonya, iya, sama-sama. Kan kalau percakapan kayak gini kan jadi apa ya, kayak stuck gitu loh, kan susah mau memprospek berikutnya. Apa iya kita kejar, gimana Kak jadi beli nggak, kan nggak gitu ya. Maka caranya adalah buat percakapan itu gimana caranya kita menggiring konsumen supaya percakapannya diganti gitu ya, skripnya jangan kayak gitu. Harusnya gimana, contoh aja ya, ini buat teman-teman semua, nanti silakan improve sendiri. Misalnya contoh, kalau ada yang beli, Kak saya butuh produk untuk ngilangin nggak usah spesifik dulu, misalnya gini, Mbak saya mau beli serum yang bagus apa, misalnya gitu ya. Saya mau beli serum yang bagus apa, toh Mbak saya butuh krim perawatan wajah yang bagus apa. Kalau dia bertanya seperti itu, ditanya dulu, digali dulu, misalnya, oh ya Kak, oh ya Mbak butuhnya yang untuk apa, misalnya kayak gitu. Oh butuhnya untuk ngilangin jerawat, nah nanti kita berikan opsi. Atau misalnya untuk glowy ya, kalau sekarang kan trennya pengennya glowy kayak gitu. Nah kalau misalnya seperti itu, maka kita sampaikan dulu, Mbak ini ada loh produk bagus gitu ya, bagus karena ini banyak yang pakai, misalnya kayak gitu. Mbak bisa lihat juga itu reviewnya di mana, itu nanti teman-teman bisa sebutin. Jadi teman-teman sebutkan dulu atau jelaskan dulu tentang keunggulan produk tersebut. Nah baru kemudian di harga ya. Harga itu belakangan aja. Nah, jadi gimana caranya supaya percakapannya jangan singkat. Kak, harga berapa? 100.000. Oh ya udah, makasih ya Kak, sama-sama. Kan itu jadi nggak bisa dilanjutin kalau percakapan kayak gini ya modelnya. Maka diganti percakapannya. Iya carane gitu ya. Gimana caranya supaya percakapannya bisa lebih long apa Pak? Long conversation ya. Itu ya teman-teman semua. Jadi satu, hindari percakapan singkat. Nah sekarang yang kedua, teknik percakapannya adalah jangan bertanya dari dua arah berkebalikan. Saya ulangin, jangan bertanya dari dua arah kebalikan. Maksudnya gimana? Jadi teman-teman sebagai penjual jangan pernah menanyakan opsi atau memberikan opsi pertanyaan yang jawabannya itu tidak kita inginkan. Contohnya gimana? Pembeli dan penjual. Pembeli bilang, Kak, jadi mau beli apa enggak? Kalau dijawab enggak gimana? Atau misalnya, Kak, jadi mau transfer apa enggak? Terus dijawab enggak. Kan kita susah ya follow up teknik percakapan model-model seperti ini. Harusnya gimana? Harusnya teman-teman bisa bertanya dengan jawaban yang seburuk-buruknya jawaban atau seminimal-minimal jawaban adalah sesuatu yang positif buat kita. Misalnya, Mbak, jadi mau transfer hari ini atau besok? Atau Mbak jadinya beli 1 atau 2? Atau misalnya tadi di percakapan pembelinya kan nanya ada PGN, nanya ada serum, ada sabun wajah, kan nanya banyak, itu sudah direkap, terus akhirnya belum ada ini follow up-nya, terus akhirnya penjual bisa memfollow up, Mbak ini jadinya mau yang di order mau semua atau yang mana dulu? Nah dengan opsi-opsi pertanyaan itu misalnya, Mbak jadi mau beli 1 atau 2? Berarti kan pilihannya dia akan beli 1 atau 2. Jadi misalnya kita menggiring ya, istilahnya itu sebagai penjual kita tuh menggiring pembeli supaya opsinya itu tetap aja closing gitu ya. Jadi kalau dia beli 2 ya alhamdulillah, kalau enggak ya minimal dia beli 1 misalnya gitu. Atau misalnya Mbak mau transfer hari ini atau besok gitu. Kalau dia bilang, aduh Mbak saya nggak sempat kalau hari ini, besok aja ya, ya kita ini nggak apa-apa gitu ya, yang penting kan dia transfer gitu ya, udah kekunci.
Beda kalau opsinya Mbak jadi transfer atau enggak, atau Mbak jadi beli apa enggak. Gitu ya teman-teman semua, mulai sekarang diganti bentuk pertanyaannya. Jadi jangan bertanya dari dua arah, balikan. Nah, yang ketiga itu tekniknya adalah setiap terjadi percakapan ya antara penjual dan pembeli, itu percakapan harus selalu berakhir di di penjual ya. Jadi percakapan itu jangan dibiarkan berakhir di pembeli. Jadi misalnya hari ini kan akhirnya sudah lanjutannya yang tadi ya. Hari ini sudah terjadi closing, kemudian barang kita kirim, terus kita konfirmasi ke pembeli misalnya, Mbak, terima kasih sudah order, ini barang sudah kami kirim, ini resinya gitu ya. Nah, ilustrasinya seperti itu. Kemudian kemudian kita tulis di situ, mohon kabari kalau sudah sampai gitu ya. Mohon kabari atau mohon konfirmasi jika barang sudah diterima bla 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 gitu ya. Kemudian pembeli kalau sudah begitukan kan biasanya mereka konfirmasi, Mbak, barangnya sudah diterima, terima kasih. Biasanya kan mereka singkat-singkat gitu ya jawabnya. Nah, kalau pembelinya ngomong kayak gitu, balas lagi, ya Mbak, terima kasih dengan senang hati, kami tunggu orderan berikutnya. Nah, kita memberikan respon positif seolah-olah memang kita tuh seneng gitu ya diorderin sama pembeli gitu ya, sama dia. Nah, itu kan feedback positif. Nah, mereka kalau misalnya seperti itu kan dia akan muncul bawah sadarnya akan merasa, oh iya ya, berarti aku tuh pembeli yang diharapin gitu ya. Berarti aku tuh pembeli yang dia seneng kalau aku tuh belanja ke tempat dia. Next aku kalau ada butuh aku belanja aja ke tempat dia, atau dia juga ramah. Nah, itu kan meninggalkan kesan bawah sadar bahwa pembeli itu memang diuangke gitu ya, nyaman gitu ya, dibuat nyaman sama mereka. Nah, intinya kalau misalnya kayak gitu kan mereka sudah konfirmasi, iya Mbak, terima kasih, besok belanja lagi. Atau dia ngomong apa, nah dijawab lagi, iya Mbak, sama-sama. Kalau misalnya sampai terakhirnya pembeli ngasih emot aja ya, ngasih emot seneng gitu ya, nah itu penjual juga harus ngerespon terakhir. Biasanya kalau udah sampai respon emot aja tuh udah mau berakhir ya, kan biasanya nggak diperpanjang, udah capek mungkin ya. Nah, itu penjual juga harus ngasih respon terakhirnya gitu ya, misalnya dengan emot. Gitu ya teman-teman semua. Jadi 3 teknik percakapan ini hal sederhana tapi kadang-kadang bisa menjadi faktor gagal closing tuh di sini gitu. Oke, gitu. Yang kedua, kemudian masuk yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah tentang konten iklan gitu ya kaitannya. Nah, ini saya asumsikan ini kita semua berpromosi pakai WA gitu aja dulu ya teman-teman semua biar gampang. Jadi misalnya kita mau bikin materi iklan di WA gitu ya, maka konten iklan itu harus diperhatikan. Kadang beberapa kesalahan yang dilakukan seorang penjual gitu ya, mereka itu ngambil materi promo foto gitu ya, misalnya foto itu hasil screenshotan dari Google misalnya, mereka nyari nyomot gitu ya di pro gitu ya, ngetik di Google gitu. Nah, itu pasti kalau kita hasil screenshot itu resolusinya juga jelas turun gitu ya, hasilnya nggak bagus. Dan yang kedua, foto yang sudah pernah diunggah di Google itu biasanya susah untuk di-up. Maka kalau saya pribadi, saya lebih menyarankan teman-teman semua kalau punya produk gitu ya, itu silakan di foto masing-masing. Itu akan lebih powerful dibandingkan teman-teman ngambil hasil yang sudah di-post gitu ya. Kalau misalnya, wah saya belum punya produk nih gitu, ya teman-teman silakan silaturahim, silakan mepet upline gitu ya, silaturahim ke upline atau silaturahim ke stokisnya gitu ya. Nanti kan punya banyak produk tuh, pinjam aja, masa nggak boleh gitu? Boleh lah, saya yakin boleh gitu ya. Ke stokis, Mbak, aku pengen ini dong, fotoin produk A gitu ya. Nah, foto-foto aja di situ. Nah, jadi itu ya, ke orisinil. Gimana sih Pak? Original. Ori gitu aja ya. Kalau fotonya ori hasil bidikan kita dan belum pernah dipost, itu lebih mudah untuk di-up gitu ya. Dan kedua, karena resolusinya mungkin lebih terjaga. Tapi ya, buat teman-teman yang kadang kan HP-nya tidak atau belum support gitu ya. Jadi kalau buat foto itu buram misalnya. Nah, teman-teman bisa
bisa memaksimalkan atau memanfaatkan official. Biasanya kan nanti dari official sudah menyiapkan tuh konten yang yang mudah didapatkan, misalnya dari grup WA atau grup tele gitu ya, yang atau di grup Facebook yang kita memang disediakan khusus buat teman-teman semua. Kalau di Depro itu yang buat teman-teman yang belum bergabung di grup Depro, di Depro itu kan suka disediakan konten ya. Jadi foto mentah gitu ya, foto mentah hasil jebretannya tim Depro ya Pak. Iya. Itu kan bagus-bagus. Nah teman-teman bisa manfaatkan itu biar nggak buram gitu ya. Tapi kalau saya pribadi lebih menyarankan teman-teman foto sendiri gitu ya. Ngambil di official itu lebih bagus dibandingkan teman-teman ngambil di Google gitu ya. Kemudian yang kedua prinsipnya, kalau teman-teman punya produk dan produk itu teman-teman menganggap itu produk mahal, maka perlakukan dengan mahal. Jadi misalnya teman-teman mau ngambil foto gitu ya, biar buat materi promo, misalnya anggap aja Depro itu kan mahal, maka perlakukan dia dengan mahal. Jangan foto produk, misalnya produknya ditaruh di lantai gitu ya, itu nggak bagus gitu ya dari sisi image gitu ya. Akan lebih bagus misalnya kalau teman-teman yang jago foto estetik misalnya, itu juga malah lebih bagus ya, teman-teman bisa ke halaman luar, terus gimana caranya ambil spot yang menarik gitu. Nah itu lebih bagus gitu ya. Nah sama termasuk video. Nah untuk konten video biasanya, nah kalau di WA itu kan 30 detik ya Pak ya? Iya, 30 Nah detik. 30 detik buat konten-konten yang tidak terlalu panjang. Kalau misalnya dimanapun sih ya, di WA, kemudian di Instagram, kalau terlalu panjang kan orang tuh kadang-kadang nggak sabar nungguin lama gitu ya. Terus juga mungkin karena faktor kuota. Terus sama satu lagi, oh ya, ya ada yang bertanya HKHD nanti ya. Ini kita fokus ke sini dulu ya, sabar. Atau yang belum bergabung di grup WA bisa masuk ke grup WA ya Pak ya. Oke, Ya, nanti silakan masuk. lagi. Nanti ya. Yang bertanya harga nanti dulu. Saya lanjut sedikit lagi. Nah, kalau membuat konten iklan berupa video itu jangan lama ya teman-teman semua. Usahakan 1 kali story itu selesai atau maksimal 2 kali story gitu ya. Dan jangan sampai kalau bikin iklan tuh sampai titik-titik gitu ya. Di story WA itu ya, terutama story WA, story Instagram, story Facebook gitu ya. 1, 2, 3 udah selesai. Nanti di-up lagi. Nanti saya bahas setelah ini. Mungkin itu terkait dengan konten ya teman-teman semua. 1 keorisinilan gitu ya. Terus yang kedua yaitu tadi perlakuan tentang konten. Nah, yang keempat itu berkaitan dengan jam promosi. Oke. Kalau ini saya juga mengasumsikan kita konteksnya berbicara ngiklan di WA ya. Sebenarnya prinsipnya sama aja sih di WA, di IG gitu ya, dimanapun. Nah, perhatikan jam prime time. Prime time itu apa? Jam prime time adalah jam-jam di mana teman-teman kita itu banyak yang online. Jadi misalnya, ini saya punya jam prime time. Jam prime time saya itu berbeda dengan jam prime time-nya Pak Topik. Karena pertemanan, circle-nya saya dengan Pak Topik itu berbeda. Kalau saya misalnya, teman-teman saya itu banyak ibu-ibu, misalnya ibu-ibu rumahan, ibu-ibu PKK gitu ya, grup-grup di pertemanan di WA saya gitu ya. Nah kalau Pak Topik itu misalnya orang-orang kantoran, maka Pak Topik itu harus mengikuti teman-teman kantornya Pak Topik itu banyak online-nya itu di jam berapa. Nah maka itulah yang disebut dengan jam prime time. Nah kalau saya misalnya, ibu-ibu itu baru free, baru bisa pegang HP kalau misalnya sudah menyelesaikan urusan rumah, urusan anak-anak. Nah mereka jam 9 itu selonjoran sambil mainan HP, biasanya kayak gitu. Nah itu adalah jam prime time saya gitu. Maka jam-jam itu saya akan banyak online, saya akan banyak ngepost gitu. Karena kalau kita nggak ngiklan di jam prime time, misalnya teman-temanku tuh online itu banyak kan di jam 9, tapi saya ngepostnya di jam 6 pagi gitu ya, ngiklannya di jam 6 pagi, maka pas teman-teman online itu iklan kita tuh udah tenggelam ke bawah gitu ya. Terutama kalau kita ngiklan di story WA gitu ya. Di IG juga sama ya Pak ya? Sama, semua harus pakai prime time. Nah, tapi untuk prime time standar biasanya ini kalau saya buat ini kan ada 4 ya. Ada sesi 1 itu jam 7 sampai jam 9. Ini secara umum ya, tapi nggak bisa dijadikan acuan karena
ini hanya secara umum. Teman-teman nanti perhatikan sendiri, teman-teman itu temennya banyak online di jam berapa. Kalau ini ya standar, saya jam 7 sampai jam 9 itu adalah orang-orang yang banyak online di jam itu, maka kita online di jam itu, maka kita ngiklan di jam itu gitu ya. Kemudian jam kedua ada jam 11 sampai jam 13, ini asumsinya orang-orang kantoran udah mulai makan siang gitu ya, isoma, maka kita ngiklan di jam itu pas mereka apa pas online gitu ya, sampai seterusnya sampai malam itu ya, sampai sesi keempat. Jadi jangan sampai kita ngiklan pada saat mereka bekerja, pada saat mereka tidak pegang HP ya. Kalau seperti itu nanti iklan kita itu nggak sempat kelihat sama mereka, udah tenggelam ke bawah gitu ya. Tapi nanti ada caranya. Gimana caranya supaya iklan kita mumbul lagi ke atas ya? Nah, itu nanti saya sampaikan di berikutnya. Jam promosinya jelas ya teman-teman. Jam prime time. Dan yang perlu diingat, prime time saya dengan prime time teman-teman saya itu berbeda. Jadi seperti itu ya. Aku nggak ada suaranya. Halo teman-teman semua, ada Mas Ipu hadir, Mbak Dharma, Mbak Seloriat, Mbak Erlan, Mbak Linda, selamat bergabung ya. Temannya, suaranya gimana? Jelas gak? Hongkong hadir, wah dari Hongkong jauh banget. Say hi to Hongkong. Oke, yang kelima sekarang ya. Nah, teknik yang kelima adalah teknik bagaimana embuh piye caranya buat mereka itu merasa butuh dengan produk kita. Kita sekarang mau jualan apa sih? Wah, contoh misalnya saya jualan Depro nih. Gimana caranya membuat orang itu jadi merasa butuh dengan Depro gitu ya. Kita berikan materi edukasi. Oh, ini penjelasan di bawahnya nggak relate ya Pak ya? Yang ditutupin aja Pak, ditutupin aja. Gini aja, digedein dikit. Cuma merasa, soalnya nggak apa-apa ya. Ini kayaknya file lama. Oke, jadi itu ya, buat mereka merasa butuh. Ininya Pak, berikan kameranya. Hai Mbak Roni dari Situbondo, Mbak Indayani, Mbak Farida. Saya lanjutin ya, teman-teman semua selamat bergabung. Jelas suaranya? Jelas Bun, alhamdulillah. Selamat pagi, Kendal hadir ya. Yang dari TikTok malah nggak disapa. Halo yang dari TikTok dari Jombang, kemudian dari Mojokerto. Banyak ya. Nah, yang kelima ya, tekniknya bagaimana membuat mereka butuh. Mereka itu konteksnya konsumen. Jadi misalnya buat contoh ya teman-teman semua. Ada ibu-ibu misalnya, Mbak saya mau cari krim dong yang biar saya jadi cerah dan glowy misalnya. Biasanya kan gitu ya. Kemudian apa ya? Nah, kita nawarin ada glow nih misalnya. Karena mungkin mereka sering mendengar clean and glow jadi bersih gitu ya wajahnya. Nah, setelah mereka pakai clean and glow, ternyata mereka, Mbak 1 minggu, 2 minggu, Mbak ini aku udah pakai clean and glow kok nggak cerah wajahnya. Setelah ditelusuri ternyata mereka tidak pakai sunscreen, tidak pakai SPF gitu ya, atau tidak pakai sunblock gitu ya. Jadi kan mestinya mereka pakai gitu ya. Jadi sebagus apapun atau sebanyak apapun krim pengglowy wajah kita, kalau nggak pakai sunscreen ternyata gitu ya, ternyata itu juga bikin kusam. Jadi ibaratnya percuma ya kita pakai krim yang bagus yang bikin glowy kilau-kilau tapi tidak dikasih sunscreen sebelumnya. Maka kita sebagai penjual kita memberikan edukasi buat mereka merasa butuh dengan sunscreen. Jadi misalnya, Mbak, oh ternyata sebelum kita pakai clean and glow misalnya contoh ya, nyebut merek nggak apa-apa. Kita itu ternyata harus pakai sunscreen dulu gitu. Kalau nggak pakai sunscreen maka wajah kita itu ini loh banyak nimbul flek gitu ya, garis halus itu muncul karena kita nggak pakai sunscreen dan jadi kusam kulitnya. Makanya kalau kita pakai clean and glow sekalipun, kalau nggak pakai sunscreen jadi nanti nggak tetap akan kusam misalnya kayak gitu. Nah, buat mereka memang teredukasi dan akhirnya mereka tahu bahwa oh iya ya aku tuh memang butuh sunscreen gitu ya sebelum pakai perawatan yang lain. Nah itu fungsinya ya. Jadi buat mereka merasa butuh. Kalau Depro gimana Pak?
Bisa untuk semprot wajah. Iya, bisa langsung semprot aja. Nanti ini akan didemoin. Jadi misalnya aku tuh kenapa ya kok wajahku tuh suka kering gitu loh Pak, misalnya gitu. Aku tuh wajahnya suka kering, apa ya, nek kena sinar matahari sedikit itu udah kayak keriput-keriput misalnya kayak gitu. Oh, mungkin Anda butuh Depro supaya apa? Nanti jelasin pas demonya. Ya, kasih Depro. Jadi Depro diberikan edukasi nggak sekedar untuk obat apa Pak, mata ya Pak ya. Iya. Ternyata Depro itu misalnya kita memberikan edukasi, aku beli Depro untuk mata doang kok ya gitu. Ternyata enggak gitu ya, Depro nggak sekedar untuk mata tapi untuk yang lain-lain juga, termasuk untuk kecantikan. Nah, itu tadi yang ke 5, sekarang yang ke-6. Ini materinya cepat aja karena nanti gantian ya Pak. Ini berapa Pak? 5 menit lagi. Iya, 5 menit lagi. Nah, sekarang yang ke-6 ya, tekniknya adalah memberikan apa ya? Penawaran eksklusif atau spesial. Jadi berupa apa? Penawaran terbatas ya. Penawaran terbatas itu bisa berupa produk atau bisa penawaran terbatas berupa promo. Kalau berupa produk misalnya stok terbatas ya. Ada Depro kan lagi naik daun nih ya, naik daun. Misalnya Kak, kalau nggak diorder sekarang, kalau misalnya besok habis nggak tahu loh ya, gitu loh, misalnya kayak gitu ya. Ini stoknya terbatas, atau misalnya tinggal 2 lagi nih, gitu. Kalau nanti nggak segera dibeli atau diambil gitu, besok habis, jangan komplain ya, misalnya kayak gitu. Itu untuk stok terbatas. Jadi buat memang ini seolah terbatas dan memang ya terbatas gitu ya. Atau misalnya ini lagi ngehits, nanti kalau nggak segera diambil nanti keburu inden bohloyo gitu. Nah itu yang penawaran terbatas di sisi produk. Nah yang kedua adalah penawaran terbatas di sisi promo. Nah misalnya kebetulan nih Mbak kalau mau belanja hari ini, kebetulan hari ini Pak boleh nyebut nama ekspedisi ya? Boleh. misalnya aja suka belanja di JNT misalnya gitu. JNT biasanya suka ada promo kan. Nah, bisa kita sampaikan, Mbak kebetulan hari ini ada promo free ongkir dari JNT. Mohon maaf ya, saya nyebut merek, cuma contoh aja. Nah, di JNT kan suka ngasih free ongkir biasanya. Nah, itu bisa kita sampaikan, Mbak mumpung hari ini ada free ongkir dari JNT bisa sampai 3 kilo dan lain-lain. Kalau besok udah nggak ada misalnya. Nah kan jadi itu membuat orang akhirnya bicaranya bisa closing hari ini atau bisa transaksi hari ini. Kalau besok nggak dapat free ongkir misalnya. Itu adalah spesial penawaran spesial ya, dan terbatas hanya untuk hari ini. Atau misalnya Mbak kalau transfer hari ini sampai jam 9 pagi sampai jam 1 siang nanti dapat teman-teman punya ini misalnya gimana nih. Nah misalnya teman-teman punya sprayer ya buat wajah ya, face mist. Nanti beli Depro 2 tak kasih ini Mbak spesial, tapi belanjanya maksimal jam 1 siang ya gitu. Itu contoh ya teman-teman semua. Nanti monggo teman-teman kreativitas masing-masing ya. Itu untuk yang ke-6. Nah sekarang teknik yang ke-7 yaitu membangun empati ya. Empati itu adalah berusaha memahami psikologi pembeli. Jadi kita sebagai penjual itu menempatkan posisi sebagai pembeli, memposisikan diri di pihak mereka gitu ya. Jadi misalnya, Mbak, aku tuh wajahku tuh suka kering, pengen beli produk apa ya? Terus ada Depro misalnya, ada Amoti dan lain sebagainya. Mbak, tapi harganya mahal gitu. Gimana ya? Nah, kita sebagai penjual jangan malah bilang 200.000 doang mahal. Kita nggak empati berarti ya kalau kayak gitu. Alah Mbak, cuma segitu aja kok, pelit banget. Nah, kurang bagus ya kalau seperti itu. Nah, tapi kita berusaha untuk berempati gitu. Kita mungkin bisa bilang, iya sih Mbak, memang harganya agak mahal kayak gitu, betul. Tapi dengan Mbak mengeluarkan ini senilai ini, maka Mbak akan mendapatkan keuntungan A, B, C, D. Ini loh Mbak, yang mungkin akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan nilai itu gitu. Nah gitu ya teman-teman semua, itu yang empati. Oke, next slide. Teknik yang ke-8 itu adalah teknik jika maka. Jika A maka B, jika C maka D gitu ya. Nah ini adalah trik bagaimana membuat pembeli itu piye carane gitu ya bisa segera transfer hari ini ya. Nah
teknik ini berlaku untuk 3 hal ya. Yang pertama dari segi quantity. Dari segi quantity itu misalnya kayak gini. Mbak, jika Mbak beli Depro 2 gitu ya, 2 biji nih harga konsumen, Mbak tak kasih apa ini hadiah gitu ya. Hadiah berupa face mist ini biar bisa untuk perawatan wajah misalnya gitu. Atau misalnya mau ngajak mikir-mikiran ya, Mbak kalau beli PGN gitu ya, PGN itu kan harganya kalau member kan cuma 13.000 ya, murah ya. Mbak kalau Mbak beli PGN harganya 13.000, terus dikirim 13.000 itu kan masuk hitungan 1 kilo, ongkirnya 15.000 ya, kali Mbak beli produk lebih mahal ongkir dibanding produk misalnya, Mbak akan rugi toh. Mending gimana kalau beli sekalian minimal 5 atau 10. Maka kalau 10 ongkirnya 15, berarti paling nggak satu produk itu ongkirnya cuma kena 1.500, berarti kan lebih murah. Nah ini diajak berpikir seperti itu ya. Jadi kalau Mbak beli satu, maka harganya 200.000. Kalau Mbak beli 2, harganya jadi 400.000, tapi Mbak bisa dapat bingkisan ini, atau ongkirnya nanti jadi murah karena terbagi di beberapa produk gitu ya. Nah, itu dari segi quantity. Yang kedua nih, jika maka dari sisi kememberan. Mbak kalau Mbak beli Depro memang harganya 200.000, tapi kalau Mbak jadi mitra NASA gitu ya, Mbak nanti bisa mendapatkan harga spesial gitu. Harganya jadi 120.000, tapi Mbak nanti gabung jadi mitra NASA, dan dengan begitu Mbak nanti bisa berbelanja semua produk NASA dengan harga member. Lebih murah jatuhnya Mbak gitu. Nah, itu nanti bisa disampaikan ya, itu contoh. Atau misalnya jika maka dari sisi waktu. Kalau dari sisi waktu itu misalnya, Mbak kalau Mbak belanja kalau dari sisi waktu itu ada promo nih Mbak, kebetulan owner atau stokis lagi ulang tahun misalnya, khusus hari ini atau khusus yang belanja hari ini semuanya tanpa syarat saya kasih ganci itu gantungan kunci misalnya, contoh itu ya teman-teman semua. Itu dari sisi waktu. Jadi memberikan trik supaya dia kalau belanja hari ini, atau dia kalau beli 2, atau dia kalau jadi member, nah itu diberikan sesuatu yang menarik gitu ya, dibandingkan dia belanja besok atau belanja satu atau belanjanya tidak member gitu ya. Itu yang ke-8 ya. Jadi teknik jika maka. Jika A maka B. Nah, yang terakhir itu adalah teknik memberikan kejutan atau surprise. Nah, surprise ini bisa berupa promo, hadiah, atau kejutan ulang tahun. Nah, kalau promo atau potongan harga itu kan kalau konteksnya adalah produk NASA, itu kan kita sudah nggak bisa ngatur harga ya, karena memang harganya sudah diatur sama perusahaan, jadi nggak usah diotak-atik. Nah, mungkin kita bisa mainkan di hadiah itu tadi, misalnya ada konsumen, harga konsumen HK gitu ya, beli 2 gitu, kita ngasih hadiah berupa face mist gitu ya, face spray atau ganci gitu ya. Tujuannya ya memang cuma ngasih hadiah gitu ya, bukan ditujukan untuk mengurangi harga produk gitu ya, karena kan berbeda. Atau misalnya itu tadi ngasih pas ownernya lagi ulang tahun, tiba-tiba ngasih sesuatu ya, kita packing di dalamnya ada hadiah khusus buat mitra atau buat konsumen misalnya. Nah, begitu dibuka kan mereka surprise ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang mungkin kecil atau sepele itu membuat mereka merasa kayak spesial gitu, dispesialkan. Wah, aku belanja segini dapat hadiah kayak gini, disurprisein lagi kan. Kita semua tuh kan seneng ya rasanya disurprisein gitu ya. Sekalipun hal-hal kecil, sekalipun cuma dikasih bros kayak gitu. Dan itu akan membuat mereka merasa nggak enak kalau misalnya besok-besok nggak belanja ke tempat dia gitu ya. Kita kalau ada butuh-butuh pengen beli-beli, akhirnya kan ke dia lagi. Itu ya teman-teman semua. Jadi mungkin itu 9 teknik closing ya, yang teman-teman bisa improve sendiri nantinya gitu ya. Tadi hanya contoh-contoh kecil gitu ya, termasuk skrip percakapan. Sebenarnya kalau untuk skrip percakapan ya, misalnya ada nih sampai ada ya bukunya gitu ya, buku tentang menjawab, misalnya kalau ada pertanyaan A jawabannya B gitu ya, ada opsi A, B, C, D, itu ya sudah dijelasin. Karena kadang-kadang kan kita bingung ya, ini mau ngasih jawaban apa kayak itu setelahnya, biar obrolannya enak gitu. Itu juga ada skripnya sebenarnya, nanti teman-teman bisa pelajari sih.
Sebenarnya saya ada bukunya, cuman ini lupa nggak dibawa. Mungkin itu dulu ya teman-teman semua yang bisa saya sharingkan. Mungkin next time ya, next time kita akan kupas lebih detail per ini ya Pak, per teknik gitu aja ya Pak. Iya. Mungkin next gitu ya. Kalau hari ini juga baru nyoba-nyoba ya. Perdana kita ngomongin di luar produk ya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau dipraktekin loh ya. Jadi sebagus apapun ilmu kalau nggak dipraktekin ya percuma gitu ya. Tapi harapan saya nanti kalau teman-teman semua di sini praktekin ilmunya, mudah-mudahan nanti closingnya jadi bertambah ya, konversinya. Tadinya closing 2 jadi 3 jadi 4 dan seterusnya. Dan berkah. Mungkin itu teman-teman semua yang bisa saya sharingkan hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak ya. Nanti dapat goodie bag ya. Yang ngasih komenan bagus gitu ya. Yang di TikTok juga sama ya, satu-satu. Oke, dari saya mungkin saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ini Pak Topik mau ngasih tutorial bagaimana menggunakan Depro dengan benar. Oke, mungkin Pak Topik ya. Oke, sambil jeda menunggu adzan dulu ya, biar adzan selesai dulu ya. Di azan. Salam. Oke, Pak sambil Ya. menunggu, Pak kasih tutorial ini dulu. Boleh. Oke, sambil menunggu Pak Topik prepare ya teman-teman semua yang di Facebook kelihatan nggak? Ini kan beberapa itu ada yang bertanya, Depro bisa nggak sih buat wajah gitu ya? Atau gini deh, teman-teman pernah nggak ngalamin apa wajahnya kering gitu ya? Kering, kemudian jadi mudah timbul apa ya? Kayak sisik gitu loh. Nah itu biasanya ciri-ciri kita kurang terhidrasi kulitnya gitu ya, terutama wajah. Nah jadi ini seperti penjelasan Ibu Tusi gitu ya, konsultan kesehatan kita. Kedengeran nggak teman-teman suaranya? Kedengeran ya? Nah seperti penjelasan Ibu Tusi gitu ya, bahwa ternyata Depro itu ada kandungan antioksidan gitu ya, dan mineral lain ya, vitamin C terutama, itu yang bagus untuk kulit wajah ya. Jadi memang betul ini bisa digunakan untuk perawatan wajah. Caranya gimana? Caranya gampang. Depro ini bisa dipakein apa, face spray gitu ya, face spray mungkin berapa tetes Pak? 3 cukup ya? 3 cukup. 3 cukup gitu ya. Ini kalau udah kayak gini, ini udah nih. Ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini mungkin kalau beli juga nggak begitu mahal. Iya teman-teman semua, ini kalau udah dimasukin tinggal kita spray aja.
sejuk. Jadi sejuk banget rasanya. Pak Topik mau coba? Biar Boleh. cantik. Nanti Pak Iya. Topik jadi cantik. Ya kan, jadi kayak adem gitu kan. Nah, caranya seperti ini ya. Jaraknya jadi biasanya yang paham emak-emak sih. Ya kurang lebih 10 cm lah. Ya. Ya. Jadi gitu ya teman-teman semua. Mulai next, jangan biarkan wajahnya itu kering gitu ya. Kita udah pakai pelembab sih memang gitu ya, udah pakai sunscreen, tapi kadang kan kalau kena sinar matahari itu wajah kita itu lelah gitu ya. Ada ya istilah wajah stres, kulit wajah stres itu. Nah, mungkin butuh diginiin. Adem banget. Itu. Pak Topik udah siap? Oh ya, sambil menunggu Pak Topik ya. Ini jadi teman-teman semua sudah ada yang pakai kayak gini belum? Nih, gimana, nggak kelihatan ya? Oke. Ini kalau teman-teman beli di online juga banyak ya, murah juga. Ini bisa dicas. Kita nggak jualan sih ya, kita cuma nyontohin. Nah, ini diginiin. Ini adem banget. Jadi ini adalah salah satu kegunaan Depro gitu ya. Kalau kemarin dijelaskan sama Ibu Tusi, memang bisa melembabkan gitu ya. Ini kalau dibuat spray. Tapi kalau misalnya mau langsung diaplikasikan ke wajah, boleh ya Pak, buat masker ya. Kemarin Bu Tusi Boleh. menyampaikan, jadi bisa untuk digunakan sebagai masker. Kalau masker berarti ditetes. Nah, cuma teman-teman saya mau sampaikan, ini kemarin ada yang ngasih video tutorial itu. Ini ditempel ke kulit gitu. Nah, saya sampaikan jangan ditempel ke kulit ya. Karena kan kulit kita gitu ya, takutnya nanti ada kotoran, kemudian atau ada bakteri, jadi nggak steril lagi. Jadi ditetes aja dengan jarak. Jadi dikasih jarak. Nah, gini. Mau ngalir kemana-mana. Ditetes gitu ya. Nah, nanti di tap-tap kayak gitu. Terus tunggu sampai sekitar 30 menit ya, 30 menit supaya terhidrasi kata Ibu Tusi gitu, supaya terabsorpsi, jadi terserap ke dalam kulit. Baru kemudian dibilas ya. Karena ini berhubungan dengan emak-emak ya, jadi saya yang menyampaikan. Mungkin itu kalau yang berkaitan dengan perawatan kulit wajah ya. Untuk selanjutnya Pak Topik monggo menyampaikan aturan pakai yang benar. Oke, semangat pagi teman-teman ya. Nah, ini kebetulan aslinya saya ya agak hitam ya ternyata di kamera ini. Oke, ini ada ya, saya yakin teman-teman sudah familiar ya, teman-teman sudah mungkin pernah ketemu saya baik itu di seminar online maupun di seminar offline. Nah, tadi pakai spray ada yang komen nih, bikin cantiknya. Wah, alhamdulillah. Nek saya sudah dari sananya Pak Abu ya, dari sana udah ganteng Pak, nggak bakal cantik kan itu. Iya Pak, tapi jadi cantik nanti. Kayak Oke, juga sih ya. nah teman-teman mungkin banyak yang teman-teman itu tanya di grup gimana sih cara pakainya. Jadi sebenarnya pengaplikasiannya itu banyak ya, paling tidak kurang lebih nanti kita akan simulasikan ya, kita akan praktek biar teman-teman paham, dan ketika mungkin nanti teman-teman demo di lapangan, teman-teman bisa melakukannya. Nah, mungkin langsung saja, saya tidak akan terlalu panjang, jadi kita di sini bahas cara menggunakannya ya. Nanti kalau terlalu lama teman-teman mungkin yang Telkomsel atau Indihome nge-lag nanti ya. Oke, nah di sini yang pertama yang bisa teman-teman lakukan ini hubungannya dengan mata dulu. Nah, gimana sih cara pakainya? Itu teman-teman bisa teteskan di bagian sini ya, dari sini ya, pojok sini ya. Nanti kalau misalnya teman-teman praktek, nah ini teman-teman lakukan pagi sama sore ya. Jadi pagi ya bisa jam setelah bangun tidur itu lebih bagus ya. Nah, mungkin teman-teman bisa bangun tidur dulu. Nah, setelah itu teman-teman bisa sholat dulu yang muslim. Nah, bagi yang tidak muslim bisa teman-teman langsung bisa diteteskan ke mata. Nah, ini bisa untuk perawatan ya, bisa untuk perawatan. Bisa juga teman-teman yang mungkin minus plus ya, ataupun glaukoma itu teman-teman bisa praktek ya. Bisa teman-teman teteskan di bagian sininya ya, bagian sininya. Nanti biarkan mengalir, teman-teman tahan dulu. Jadi kalau awal itu biasanya akan terasa perih ya, terasa perih. Nah, ketika perih itu teman-teman tutup matanya ya, jadi teman-teman bisa tutup matanya. Kalau
nanti misalnya sudah nggak agak perih, buka lagi dikit ya, nanti akan kerasa perih lagi, ditutup lagi ya. Jadi sampai betul-betul nanti rasa perih itu sudah nggak kerasa lagi di mata kita ya. Jadi cara penggunaannya, ingat teman-teman, bisa diteteskan satu tetes saja pagi sama sore. Nah, mungkin alternatif yang lain, Mas, kok aku terlalu kesakitan ya, atau terlalu perih ya. Nah, itu sebenarnya reaksi yang sangat bagus ya, karena apa? Sedang diperbaiki ya. Kalau mungkin nanti bisa sampai 1 minggu, 2 minggu ya, biasanya rata-rata itu 1 minggu itu sudah nggak akan kerasa perih lagi, jadi sudah biasa, sudah normal. Itu pertanda berarti sudah membaik atau sudah bagus untuk perawatan. Nah, kalau misalnya seandainya teman-teman tidak berani diteteskan di mata, itu ada alternatif, teman-teman bisa ditaruh di gelas rambang, atau ya kalau misalnya nggak punya gimana, yang penting intinya ya, ketika kita memasukkan mata itu bisa ya, bisa baskom boleh, tapi jangan banyak-banyak airnya ya. Ya, minimal teman-teman bisa lakukan 3 tetes ya, dengan airnya segini ya. Ya, dengan airnya segini. Ya, 3 tetes. Nah, kalau di misalnya di gelas, kalau teman-teman punya gelas rambang ya 1 sampai 2 itu sudah kerasa. Ya, tapi kalau untuk katakanlah minus plus itu teman-teman 3 tetes ya. Nah, nanti teman-teman yang bertanya itu bisa teman-teman di grup ya. Kalau yang di TikTok mungkin teman-teman juga bisa ikut tanya. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman jelas ya. Kalau jelas, tolong teman-teman komen dulu, jelas atau malah jelas kan gitu. Ada yang bertanya nih, Pak. Kalau buat telinga gimana? Apa ya, tanya apa? Buat telinga. Oh iya, nanti saya jelaskan ya. Ini yang untuk mata dulu biar teman-teman pahami ya. Nanti biar nggak tanya terus di grup ya. Kalau tidak teman-teman, nanti kalau mungkin ada mitranya yang tanya ya silakan linknya ini dikasihkan aja. Jelas Pak, udah jelas Pak. Oke, udah jelas ya. Nanti kalau belum jelas taruh di sini ya. Nah, tangannya taruh di sini, katakan jelas gitu. Nanti bisa jelas ya. Nah, terus yang selanjutnya, Dipro bisa nggak ditetes di telinga ya, bahkan di hidung bisa ya, bisa. Dalam artian ketika teman-teman memang betul-betul mengalami masalah di telinganya. Dan ada testimoni yang kemarin japri saya ya, Bu Dia kalau tidak salah namanya, kalau belum berubah ya semoga nggak berubah. Ini Bu Dia kayaknya nggak ada sih, jadi aman. Nah, teman-teman bisa 1 tetes sama pagi sama sore di telinga yang bermasalah. Nah, catatan ya, bisa teman-teman ya, kalau memang katakanlah sudah berobat misal kemana-mana kok belum ada perubahan, nah teman-teman bisa coba ya. Wallahu alam ya, kesembuhan itu bisa datang dari mana saja, dan semoga yang mempunyai keluhan baik itu mata, telinga dan yang lain itu bisa teratasi oleh Dipro enzim ini. Video bisa diulang Kak, video. Nah, nanti ya, insya Allah nanti kalau memang teman-teman masih kurang jelas ya, kita akan bikinkan tutorialnya ya. Tapi intinya saat ini biar teman-teman tidak bingung cara memakainya, biar teman-teman jelas ya, teman-teman pakai video yang ini ya. Jadi ingat, ditetes, terus di rambang bisa. Nah, terus kalau misal untuk sakit misalnya ya, sakit mah misalnya, nah cara penggunaannya bagaimana? Nah, kalau untuk sakit ya, keluhan sakit apapun ya, itu bisa diteteskan di bawah lidah. Jadi mohon maaf ya, saya buka lidah saya. Nah, di sini. Ya, ini untuk sendiri ya. Tapi kalau untuk orang lain ya, untuk orang lain teman-teman bisa pakai sendok ya. Nah, ini kalau beli murah. Ya, kalau beli murah. Nggak sampai 1000 ya. Nah, teman-teman bisa teteskan di sini dulu ya, 3 tetes. Ya, 3 tetes, lalu baru teman-teman masukkan di bawah lidah ya. Jadi bukan di lidah depan tapi di bawah lidah ya, jadi biar teman-teman paham. Nah, kenapa sih harus di bawah lidah? Nah, di situ ada enzim tialin ya. Nah, itu yang membantu untuk mempercepat proses makanan yang masuk ke lambung itu biar segera diproses oleh pencernaan. Nah, jadi Dipro enzim ini baratnya kalau saya menyebut itu ya kayak
tukang ya. Kalau misalnya di bangunan, nah teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya teman-teman kerja di bangunan ya, itu bisa ngelihat. Nah ini itu orangnya ya, ini orangnya. Terus kalau misalnya teman-teman terapi ya, terapi katakanlah punya keluhan mah berat misalnya atau asam lambung berat misalnya, nah itu teman-teman bisa combine juga ya, misal Depro dengan Kumet misalnya ya, terus ditambah lagi misal dengan yang lain ya, produk yang lain misalnya. Nah di situ ini pengolahnya ya, jadi misalnya katakanlah kurkumet ya, selain misal untuk pencernaan ya, terus untuk pencegahan kanker. Nah di situ ini sebagai yang menyampurnya. Nah makanya teman-teman pahami kenapa sih kita harus konsumsi Depro. Nah ini fungsinya untuk memberi makanan kepada enzim yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi ketika teman-teman nanti konsumsi, enzimnya teman-teman itu akan kembali stabil, akan kembali normal. Nah kenapa sih enzim bisa rusak? Nah enzim di dalam tubuh bisa berkurang atau bisa hilang. Nah itu pengaruh dari ya dosanya teman-teman ketika teman-teman makan ya. Jadi ketika teman-teman makan seadanya, mohon maaf, seasalnya. Jadi ketika teman-teman makan ya semua makanan teman-teman makan, nah itu akan mengurangi, bahkan akan merusak enzim di dalam tubuh kita. Makanya dengan adanya Depro-Enzim ini, teman-teman, enzim yang dibutuhkan oleh tubuh itu akan diberikan makanan oleh Depro-Enzim ya. Jadi itu biar teman-teman memahaminya. Nah terus yang selanjutnya, ketika teman-teman konsumsi ya, misal Pak kalau saya ditetes di lidah kok kurang nyaman ya misalnya. Nah kalau memang kurang nyaman, itu teman-teman bisa teteskan di air ya. Airnya tidak usah banyak-banyak, teman-teman pakai air setengah gelas ya, atau bisa maksimal ya 100 ml lah, itu bisa 5 tetes. Jadi semakin banyak kita memberikan tetesan ke air ini, itu kerjanya juga akan semakin cepat. Nah ibaratnya kalau di lidah tadi 3, nah teman-teman pakai air ini ya minimal 5, tapi lebih baik 7, bahkan kalau perlu 10 kalau itu untuk penyakit-penyakit yang ini sudah berat ya. Nah terus yang selanjutnya, ketika teman-teman misal ada luka misalnya, nah kalau lukanya itu baru, misal ya emak-emak pas apa ya masak ya, biasanya kan sering ngalamun tuh, apalagi sedang marahan sama suaminya. Wah itu mesti ngalamunnya lebih banyak ya. Nah ketika ngalamunnya lebih banyak, tahu-tahu tangannya malah ikut keiris dikit ya. Nah tidak banyak, dikit aja, biasanya kan keluar darah tuh. Nah ketika teman-teman luka baru itu justru akan lebih cepat untuk keringnya. Nah ini teman-teman bisa ya diteteskan di pas lukanya. Nah kalau mungkin ada yang bertanya, perih nggak mas? Ya kalau luka baru itu justru akan lebih perih. Tetapi dari pengalaman ya ketika saya memanah, nah itu di sini ada luka ya, kena panah. Nah itu ketika saya tetesin ini, itu memang perih tetapi langsung kering ya. Jadi cepat keringnya karena di situ ada kandungan jeruk ya, jeruk. Nah itu membantu untuk mempercepat keringnya luka. Nah mungkin itu ya teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya. Jadi saya sudah mempraktekkan mata, telinga ya, terus hidung ya. Kalau hidung itu misal punya keluhan polip, bisa ditetes tapi satu aja ya, lebih bagus malam hari ya, atau sore ya kalau memang itu keluhan polip. Tapi tetap bisa teman-teman gabungkan dengan produk-produk yang lain ya. Nah kalau misal teman-teman pas demo ya, demo mungkin teman-teman di arisan atau teman-teman ketemu dengan temennya ya, teman-teman bisa praktekkan ya, paling cepat itu ya dengan teteskan di mata. Nah biasanya itu selang ya, kalau saya itu 3 sampai 5 menit lah itu sudah bening ya, sudah bening. Nah mungkin itu ya teman-teman, kira-kira ada yang ditanyakan bisa komen di Facebook group ya. Nah, kalau yang TikTok jika boleh silakan, kalau misalnya mau tanya. Mungkin saya kasih waktu kurang lebih ya maksimal 10 menit ya, atau 5 menit. Nah karena sudah lama, biar nanti teman-teman
kuotanya tetap teramankan ya. Pak, ini ada yang tanya nih, ada Bu Zizi ya. Nah, ini saya di sini ya. Ada Bu Zizi. Bu Zizi, Ana tanya nih, Pak, cara buat gatal di badan gimana? Diminum atau dioles? Nah, diminum Bu. Ya, diminum aja. 3 kalau gatal ya 3 kali 5 tetes. Terus saya -3, apakah bisa sembuh? Nah, ini ada Bu Muryani Stokis NASA. Nah, untuk memastikan sembuh apa tidaknya, teman-teman bisa ya uji coba dulu ya. Uji coba dalam artian teman-teman pakai 1 botol dulu. Nah, ketika 1 botol, teman-teman nanti akan terlihat apakah di penglihatannya itu akan berkurang apa tidak. Ya, reaksi setiap orang beda-beda, tergantung tubuhnya itu menerimanya dengan cepat apa tidak. Ya, dan mungkin nanti teman-teman akan di-share ya oleh admin ya, Mbak Uswah nanti akan di-share testimoninya yang akan membantu teman-teman untuk memperbanyak closingan. Terus untuk rambang mata plus dan minum 3 tetes ya betul. Jadi kalau misalnya ada keluhan mata minus misalnya, jadi tetes pagi sore 1 tetes. Terus untuk diminumnya itu 5 tetes di bawah lidah. Ya. Alhamdulillah dapat ilmu gratis, bermanfaat banget untuk kita. Ya, terima kasih Bu Hani Hana ya. Ini Bu ya, saya dapat estimat matanya lagi gatal, tak tetes 1, alhamdulillah gatal langsung reda. Nah, monggo silakan yang teman-teman mempunyai sebuah testimoni ya, silakan. Kalau saran saya dibikin video ya, karena nanti ada hadiah HP kalau salah ya, Mbak Uswa ya. Jadi ada di HP dan apalagi ya Mbak hadiahnya Mbak? Saya malah hadiahnya apa untuk yang ya video? Ada smartphone. Nah, sama gift naik dari Pro ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang saat ini ya sudah mempunyai testimoni, segera dibikin video. Nah, kalau misalnya Pak saya nggak bisa bikin video. Nah, intinya ketika teman-teman bikin video ya paling tidak yang pertama itu bisa teman-teman perkenalan dulu. Ya, bisa nanti teman-teman yang ngomong dulu, perkenalkan nama saya Taufik. Nah, kebetulan saya salah satu distributor NASA misalnya. Nah, di sini saya akan berbagi testimoni tentang keluhan mata minus misalnya. Nah, di situ baru Anda kameranya arahkan ke yang memakai. Nah, itu nilainya akan lebih besar ya bagi untuk penilaian hadiah lombanya. Ya, jadi nah, kalau sudah dia perkenalan nanti dibisikin dulu. Ya, yang pertama selain perkenalan, sebutkan alamatnya itu cukup kelurahannya aja, tidak usah lengkap-lengkap ya. Nah, terus awal itu keluhannya apa? Lalu setelah itu konsumsi misal Depro 3 kali 5 tetes. Nah, setelah itu merasakan apa? Nah, itu teman-teman bisa gali. Tidak usah lama-lama ya, maksimal 2 menit aja sudah bagus. Ya, apalagi 1 menit itu justru lebih bagus karena iklan sekarang kalau lama-lama orang tidak mau membuka ya. Nah, kalau sudah mungkin teman-teman nanti di akhir ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga sehat selalu semuanya. Selesai ya. Jadi pendek, jelas, mengena. Nah, itu justru akan menimbulkan sebuah kepo yang pertama, yang kedua nanti akan terjadi sebuah closing. Nah, tadi kan untuk teknik closingnya sudah dijelaskan sama Uswah ya. Pak Taufik boleh tahu nggak bahan herbal Depro terbuat dari apa saja? Oke, nanti kita akan share ya. Kita akan share ya, baik itu di WA kita akan share lagi ya. Mungkin kurang lebihnya ya. Itu ada daun dewa, ada jeruk nipis, terus ekstrak herbal ya, ekstrak buah ya. Ekstrak buah, terus ada madu ya, jadi kandungannya lengkap ya. Makanya teman-teman jika mau konsumsi itu sangat bagus, terutama untuk menjaga imunitas tubuh. Nah, saya kasih, tapi jangan di share ya, saya kasih sedikit info ya. Ternyata COVID-19 belum hilang ya. Nah, kebetulan kan saya salah satu ya relawan juga yang di situ saya membantu di RT, tingkatnya RT. Nah, ternyata sekarang COVID itu sudah mulai bermutasi lagi
Ya, makanya teman-teman hati-hati ya ketika keluar rumah tetap jaga jarak ya, terus pakai masker juga. Jadi jangan lena teman-teman, jangan lengah, tetap jaga kesehatannya. Nah, mungkin bisa teman-teman konsumsi ini 3 kali 5 tetes. Mas, kalau misalnya saya pengennya 3 kali 3 tetes ya boleh, enggak masalah. Nah, terus bisa teman-teman ya, yang kalau misalnya mau dikomben bisa teman-teman komben dengan herbatus ataupun kurkumet ya. Kalau dari produk-produk yang lain ya, atau bisa produk yang lain boleh. Tapi kalau memang teman-teman mau maksimal itu bisa diperlukan dengan kurkumet, itu bisa untuk menaikkan imunitas tubuh ya, atau bisa dengan herbatus. Jadi tergantung teman-teman itu keluhannya banyak mana. Nah, kalau misalnya teman-teman punya nyamah ya untuk menaikkan imunitas tubuhnya ya pakai ini. Itu mungkin ditambah dengan kurkumet. Tapi kalau punyanya keluhan asam urat ya bisa dipro dengan herbatus. Jadi disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Nah, mungkin teman-teman jika masih bingung atau masih kurang jelas ya, nanti teman-teman bisa tanya di grup. Kalau memang teman-teman tidak bergabung di grup WA ya, nanti teman-teman bisa tanya di support Facebook grup Depro Engine ini ya. Insya Allah kami bantu ya, kami bantu teman-teman untuk keluhannya ya. Yang penting jangan tanya atau curhat masalah hutang ya, nanti itu beda lagi. Mungkin Pak Asanto Ali nanti akan bantu itu. Oke, mungkin teman-teman di sini ya silakan. Kalau Pak Tri udah? Gimana? Sudah. Oh, iya. Jadi mungkin itu ya teman-teman ya untuk penjelasannya tentang cara mengkonsumsinya ya. Tadi yang luka saya agak kelupaan ya, bisa teman-teman teteskan di lukanya. Kalau misal lukanya sudah lama ya, misal katakanlah diabetes ya, itu perlu dibersihkan dulu, bisa sehari 2 kali ya. Tapi kalau diabetes biasanya bisa 1 hari hanya 1 kali, atau dirawat itu 2 hari sekali juga bisa. Jadi tergantung ya di saat luka. Nah, kalau misalnya teman-teman mau konsumsi itu dengan obat dokter misalnya, nah gimana sih pengaplikasiannya? Itu bisa teman-teman jeda ya, minimal itu 1 jam ya, 1 jam setelah konsumsi itu baru konsumsi obat dokter. Nah, kalau misalnya teman-teman obat dokternya sebelum makan ya enggak apa-apa. Jadi 1 jam atau 2 jam sebelum makan teman-teman konsumsi ini dulu, itu hasilnya akan lebih maksimal. Dan ingat ya, ketika meneteskan itu jangan langsung ditelan. Jadi tunggu dulu minimal 1 ya, lebih bagus itu 3-4 menit. Jadi yang biar rasanya itu betul-betul hilang ya, betul-betul terserap di bawah lidah kita, karena di sini banyak pembuluh-pembuluh halus ya. Nah, di situ akan cepat untuk memperproses penyerapannya ke dalam tubuh. Nah, kalau misalnya teman-teman diteteskan tadi ke air, itu teman-teman jangan langsung diminum ya, tapi dibuat kumur-kumur dulu ya. Berapa menit ya? 1 menit lah, enggak usah lama-lama. Nanti kalau lama-lama ya kasihan pipinya ya, bisa tambah mekar nantian gitu. Nah, mungkin ini ya teman-teman untuk materi yang bisa saya bagi. Kurang dan lebihnya mungkin nanti kita akan sharing di grup ataupun di WA ya. Jadi silakan teman-teman mengedukasi sendiri. Paling tidak teman-teman sudah tahu cara minumnya, cara pakainya, teman-teman praktek dulu, teman-teman merasakan, teman-teman bikinlah video ya, atau teman-teman fotolah dengan produknya. Setelah itu share ke sosmed yang teman-teman punyai, terjadi closing akan menjadi lebih banyak ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan saya kembalikan kepada Uswah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Topik yang sudah di-sharingkan. Buat teman-teman yang masih suka bingung, mudah-mudahan setelah ini sudah nggak bingung lagi cara penggunaan di Pro. Nah, ini tadi ada pertanyaan sebelum ditutup ya, ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Tadi sudah diingatkan sama Pak Topik tentang challenge ya, giveaway dari Depro. Jadi masih ada 1 hari lagi ya, tinggal besok ya Pak? Iya. Besok ya, jadi hari ini dan besok itu monggo buat teman-teman yang belum ikut challenge ya, udah rame banget gitu ya. Dan dari official Depro juga sudah menyediakan banyak hadiah gitu ya, spesial buat teman-teman semua yang beruntung. Jadi monggo sekreatif mungkin tadi
clue-nya juga sudah disampaikan sama Pak Taufik ya. Pertama nanti silakan perkenalkan diri Anda, kemudian sampaikan keluhan dan baru nanti menyampaikan hasilnya gitu ya. Nah, mungkin itu ya. Jadi teman-teman ditunggu, nanti tidak usah diedit, tidak apa-apa yang nggak bisa ngedit gitu ya. Jadi tinggal foto aja, tinggal rekaman. Japrinya nomornya. Oh iya, silahkan ditulis Pak. Bisa dibantu Pak nomor Ya. admin? Ya. Saya nggak hafal maksudnya Pak. Lihat kan Oke, Pak. sebentar ya. Oke, ini adminnya nggak pernah nelpon nomornya sendiri, jadinya nggak tahu. Ntar ya, dilihat dulu. Oke, yang 77. Nah, yang 77 Pak. Nih, saya pinjam boleh? Nah, buat teman-teman semua, silakan di save kontak admin Depro ya. 0813 2776 6639. Saya ulangin, 0813 2776 6639. Jadi nanti silakan chat admin Depro buat teman-teman yang belum bergabung di grup Facebook, di Facebook. WhatsApp. Ya, yang belum bergabung di grup WhatsApp juga nanti bisa chat ke situ untuk masuk. Kalau di grup WhatsApp biasanya kita menyiapkan konten gitu ya. Dan apa Pak di Facebook kenapa? Nggak tulis. Oh iya, ini sama Pak Topik juga sudah ditulis ya di komentar, nanti silakan tulis di komentar Facebook. Nanti silakan dilihat ya nomor untuk nomor WA-nya. Nah, jadi nanti kalau mau bikin giveaway silakan nanti hasilnya dikirimkan ke nomor tersebut gitu ya. Dan kalau mau gabung di grup juga bisa ke situ. Kemudian itu ya teman-teman semua. Terus ini ada yang bertanya, singkat aja saya sampaikan. Jadi apakah Depro bisa untuk alergi dingin? Jadi saya sampaikan ya teman-teman semua. Jadi saya pribadi ini testimoni pribadi ya, teman-teman bisa jadi saksi. Saya itu mengalami asam lambung, kebetulan banget nih ya, asam lambung sama alergi dingin. Alergi gitu ya, alergi debu juga saya nggak tahan gitu. Jadi saya itu pernah sampai konsultasi ke dokter ya, sampai tes alergi itu. Jadi kalau misalnya alerginya udah kambuh itu sampai seperti orang kena asma itu loh, tapi bukan asma, disebutnya itu rinitis mungkin ya teman-teman kalau pernah dengar. Jadi itu tuh ternyata kalau udah alergi itu nggak ada obatnya gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan cuma dua ya, menghindari pemicu, terus yang kedua naikkan imun tubuh. Nah di Depro ini kan bantu menjaga imunitas tubuh. Nah saya pribadi ya setelah konsumsi rutin itu jadi kayak berkurang gitu ya untuk yang alerginya. Kecuali kalau misalnya dipicu banget atau karena debu gitu ya, nggak tahan memang nggak tahu, sama terlalu dingin itu nanti langsung bersin. Itu kalau untuk yang alergi itu saya pribadi. Asam lambung. Nah saya itu kopi lover. Hai kopi lover, ada yang sama nggak? Saya tuh suka kopi gitu ya, tapi habis ngopi itu biasanya saya itu langsung mual gitu ya, bahkan sampai itu muntah gitu ya. Dan itu sering kejadian kayak gitu, dan saya nggak kapok gitu ya, karena memang udah kecanduan ya Pak. Saya tuh udah agak kecanduan sama kopi gitu, jadi memang harus ngopi walaupun nanti hasil akhirnya itu kayak gitu. Nah tapi nggak tahu kenapa setelah saya konsumsi Depro, jadi ngopi tuh kayak biasa aja gitu ya, ngopi gitu. Padahal saya kopinya tuh bukan kopi creamer loh, tapi saya tuh kopi hitam, udah kayak orang tua banget gitu ya. Kopi hitam dan kopinya banyak, gulanya dikit, jadi memang udah pahit gitu. Tapi nggak apa-apa kalau sekarang. Yang penting kalau kita kopi itu usahakan perutnya nggak kosong, itu udah aman gitu, udah nggak ada asam lambung udah nggak naik gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mengalami hal yang sama gitu ya, yang asam lambung, coba dirutinkan minum Depro. Kalau saya pribadi itu dalam keadaan perut kosong pagi gitu ya, sama malam mau tidur itu minum Depro, itu tidurnya jadi nyenyak gitu ya. Saya kan juga itu suka insom gitu biasanya, cuman kalau udah minum Depro itu tidurnya mungkin nggak lama, tapi bangunnya itu enak gitu loh, badannya seger. Ini real ya nanti, tapi saya kan nggak bikin challenge. Pak, saya boleh ikut challenge nggak? Boleh. Nggak boleh sayangnya ya. Nah itu real ya teman-teman semua. Nah nanti silakan teman-teman juga kalau ada kesaksian boleh dibikin seperti itu.
barangkali itu dulu teman-teman yang kita bisa sharingkan ya Pak ya. Mungkin kita tutup aja ya Pak. Ya. Oke. Satu frame dulu Pak topik. Ya. Oke teman-teman semua, barangkali itu dulu yang bisa kita sharingkan. Ini sambil nota. Mana nih? Ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita ada kesempatan lagi ya Pak. Ya. Entah nanti bentuknya kita nge-live kayak gini atau nanti kita punya dokumen yang bisa kita sharingkan buat teman-teman semua. Intinya Depro pengen memberikan yang terbaik ya, memberikan kemudahan buat semua mitra terutama di grup Depro ya Pak. Ya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Atau kita tutup? Ya, boleh. Kita sore ya teman-teman semua. Terima kasih yang sudah stay tune dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini sharing bareng bisa menjadi keberkahan buat kita semua. Tetap sehat, salam bersama Depro. Ya. Dan terima kasih ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.